Oke, ini adalah pertemuan web kita yang kedua, di mana kita akan membahas tentang redundansi dan denormalisasi, di mana redundansi ini adalah suatu situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Dengan kata lain bahwa ketika kita membuat sebuah database itu ada beberapa data yang kita masukkan dengan tabel yang berbeda. Biasanya kalau database tersebut atau sistem tersebut tidak tersinkronisasi, maka kita akan menginputkan sebanyak 2 kali. Dengan menginputkan dengan cara yang berbeda akan mengakibatkan redundansi. Kemudian ini adalah penyebab dari redundansi. Yang pertama itu berdasarkan informasi terbagi menjadi beberapa sumber. Yang pertama itu adalah struktur database tidak efisien, di mana jika database tidak dirancang dengan mempertimbangkan pengurangan duplikasi data, maka redundansi akan terjadi. Misalnya, database memiliki tabel terpisah dengan informasi yang sama untuk entitas yang berbeda. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya integrasi sistem, di mana suatu organisasi yang mempunyai banyak sistem terpisah seperti CRM atau ERP atau sistem akuntansi, data yang sama seringkali harus diinput di dalam sistem tanpa integrasi yang efektif dan menghasilkan duplikasi data. Dengan kata lain, apabila kita mempunyai sebuah sistem tapi tidak terintegrasi di dalamnya, maka ada kemungkinan kita akan menginputkan data yang sama di dalam beberapa aplikasi. Kemudian ada penyebabnya lagi yang ketiga itu adalah proses backup data, di mana ketika kita membackup sebuah data itu tidak dikelola dengan baik, maka penyimpanan itu akan salinannya akan tertimpah. Dengan kata lain, akan menghapus versi yang lebih lama dan mengganti dengan versi yang baru, sehingga menimbulkan redundansi. Yang keempat itu adalah human error atau pengulangan entry. Kesalahan dalam memasukkan data atau pengulangan entry data oleh user juga dapat menyebabkan redundansi. Ini sering terjadi ketika tidak ada pemeriksaan duplikasi pada saat entry data. Kemudian penyebab yang kelima itu adalah pengembangan sistem yang tidak terkoordinasi. Artinya adalah saat departemen atau tim dalam mengorganisasikan, mengembangkan atau membeli sebuah sistem informasi secara terpisah tanpa adanya koordinasi antara sistem satu dengan sistem yang lain, maka menghasilkan sistem yang memiliki fungsionalitas serupa dengan penyimpanan data yang tumpang tindih. Artinya data tersebut bisa tertimpah, di mana data yang lama itu bisa diinputkan dengan yang baru, kemudian data yang lama itu akan tertimpa dengan data yang baru, padahal data yang diperlukan itu masih sama. Kemudian yang keenam itu adalah perubahan dalam struktur organisasi atau proses bisnis yang tidak diikuti dengan penyesuaian. Artinya ketika kita membuat sebuah sistem itu ketika kita tidak melakukan penyesuaian, maka akan berpotensi menyebabkan redundansi data. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, basis data itu harus mempertimbangkan sebelumnya datanya ini apa yang diperlukan, kemudian apa saja sudah ada di sana. Jadi kita akan mengelola database tersebut. Kemudian ini adalah contoh dari redundansi data, di mana contohnya itu adalah sistem penjualan secara terpisah, yaitu sebuah perusahaan memiliki customer relationship management atau yang sering disebut dengan CRM. Dalam sistem penjualannya itu tidak terpisah, di mana orang mesen itu dia berbeda, ketika pos transaksi dia berbeda, ketika cetak laporan dia berbeda. Nah, hal ini menimbulkan ketika kita memerlukan kontak dari pelanggan, maka akan mengubah informasi kontak tersebut dari suatu sistem. Misalnya nih, di sistem A itu kita masukin kontak pelanggan A. Terus di sistem B kita masukin lagi kontak pelanggan A. Karena adanya dua kontak tersebut, tiba-tiba kita ngerubah nih di sistem A. Ternyata di sistem B ini kan tidak terintegrasi, otomatis sistem A dengan sistem B ini berbeda isiannya, padahal sama-sama pelanggan A. Kemudian yang kedua itu adalah e-commerce atau sistem logistik, yaitu sebuah platform e-commerce dan sistem logistik yang menyimpan informasi alamat pengiriman pelanggan. Jika pelanggan mengubah alamatnya pada platform e-commerce,
tetapi perubahan itu tidak disinkron dengan sistem logistik atau yang lainnya, maka akan menimbulkan redundansi data. Kemudian cara untuk mengatasi redundansi data itu yang pertama normalisasi database, ya jelas. Ketika kita menormalisasi sebuah database itu akan mengurangi terjadi redundansi. Kemudian ada integrasi sistem. Ketika kita membuat sebuah sistem itu harus terintegrasi. Jadi ketika kita misalnya saya ambil contoh itu sistem informasi akademik. Ketika kita mau menginputkan KRS, kita memasukkan NPM. Kemudian ketika kita mau melihat nilai, kita memasukkan NPM. Ketika kita mau mencetak KHS, kita memasukkan NPM. Bisa dibayangkan kalau 3 sistem yang kita buka ini tidak terintegrasi, maka NPM yang kita masukkan ini bisa berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu master data management system. Ketika kita membuat sebuah master management itu harus memperhatikan beberapa yang harus diperhatikan. Kemudian deduplikasi data. Kemudian ada audit data cleaning, ya jelas ketika kita menemukan sebuah redundansi, maka kita harus mengadakan audit atau data cleaningnya secara berkala. Kemudian pengguna data warehouse. Ini adalah pengertian dari denormalisasi. Denormalisasi adalah teknik pengoptimalisasian base data, di mana kita menambahkan data yang berlebihan ke dalam suatu atau beberapa tabel. Ini dapat membantu kita dalam menghindari penggabungan yang mahal atau base data yang relasional. Kemudian ini hal-hal yang mempengaruhi denormalisasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah atribut yang terderivasi atau atribut turunan, kemudian atribut yang berlebihan, kemudian kita juga dapat melakukan hal-hal yang dilakukan untuk mempengaruhi denormalisasi. Yang pertama tabel rekapitulasi, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Artinya pengolahan tersebut melibatkan banyak tabel sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Jika hal tersebut sudah diakses dan diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus untuk menyimpan data hasil rekapitulasi tersebut. Jadi dia tidak gabung dengan tabel yang lain. Ini saya sedikit ngebahas tentang IRD ya, di mana tugas kita itu ada tugas IRD. Saya ambil contoh di sini ada di toko ZEG terdapat transisi penjualan di mana pelanggan dapat membeli banyak barang dan barang dapat dibeli oleh banyak pembeli. Setiap pelanggan memiliki kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian barang memiliki kode barang dan nama barang. Di sini ada saya garis bawahi bahwa ketika kita membuat sebuah IRD, langkah yang pertama harus kita lakukan itu adalah yang pertama menentukan entitasnya. Ketika kita menentukan entitas, yang harus diingat itu adalah entitas itu terdiri dari orang, tempat, atau benda. Oke, saya ulangin lagi, entitas itu terdiri dari tempat, benda, atau orang. Oke, kita ambil contoh nih. Tadi kan saya sudah membacain tadi kasusnya ya. Kita ambil contoh dulu. Di sistem penjualan ini siapa aja nih yang terlibat? Ada yang bisa dilihat nggak? Yang terlibat siapa aja? Yang terlibat entitasnya apa aja? Yang terlibat ini entitasnya itu adalah pelanggan. Kemudian ada barang. Ketika kita sudah menentukan entitas, kita bisa membuat ini simbol ini adalah simbol entitas ya. Ya, kotak seperti ini simbol entitas. Ketika kita sudah menentukan entitasnya, yang pertama itu adalah pelanggan. Kemudian kita punya apa lagi entitasnya, yaitu barang. Di sini barang kita taruh di sini. Kemudian yang harus diingat adalah ketika kita sudah punya entitas, itu biasanya kita harus menghubungkan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Cara menghubungkannya seperti apa, Bu? Menghubungkannya itu menggunakan relasi yang di tengah ini adalah simbol relasi. Relasi ini biasanya berisi kata kerja. Kita baca baik-baik soal kita tadi. Penjual di mana pelanggan dapat membeli banyak barang. Oke, ketika kita dapat membeli banyak barang, artinya antara entitas pelanggan dengan entitas barang ini ada yang menghubungkannya, yaitu membeli. Jadi relasinya itu adalah membeli. Oke, sudah ketemu nih entitas, terus relasi sama entitas lagi udah ketemu. Nah, terus menentukan atributnya ini seperti apa, Bu? Atribut itu kalau saya bilang itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh entitas. Ingat, hati-hati ketika dalam menentukan
sebuah atribut, kita harus memikirkan cari ciri khas yang tidak boleh sama dengan yang lain. Kenapa seperti itu? Ini digunakan untuk memanggil data tersebut. Oke, kita cari nih. Tadi kan di sini ada studi kasus itu yang sudah ditentukan ya, atributnya. Ada yang belum, kita menentukan sendiri. Kalau di sini contohnya saya sudah menentukan nih atributnya, di mana pelanggan itu memiliki kode pelanggan. Nah, ditaruh di sini. Ini atributnya. Kemudian nama pelanggan, ini atributnya. Kemudian alamat pelanggan, ini atribut dari identitas pelanggan. Kemudian ada barang. Barang di soal cerita yang sudah saya berikan ini, dia sudah ditentukan nih apa atributnya. Yang pertama kode barang, kedua nama barang, ada lagi namanya ukuran barang, dan sebagainya. Oke, kita akan ngebahas sedikit tentang tugas. Oke, gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai tugasnya? Sampai dengan tadi pagi saya cek LMS itu baru 6 orang, dan ada 3 orang yang saya kembalikan tugasnya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan coba ditanyakan. Halo Mbak Sylvia, Mas Rizky Setiawan. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, saya ngebahas sedikit ya, sambil menuju pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya ngebahas sedikit bahwa tugas kita itu membuat praktikum dari Entity Relation Diagram, di mana sudah sediakan tadi kasusnya, kita diminta untuk menggambarkan IRD-nya. Di mana bisa kita lihat ya, setiap soal ini, kalau kita perhatikan, soal ini sudah mencerminkan, sudah menunjukkan tentang entitasnya, tapi belum ada atributnya. Oke, cuman kita tentukan saja atributnya seperti apa. Contohnya ini, dari studi kasus tugasnya itu adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan menggambarkan ada sedikit gangguan. Ketika teman-teman ingin menggambarkan IRD dari tugas kita tersebut, dibaca terlebih dahulu secara hati-hati soalnya, di mana dari studi kasus ini sudah kelihatan yang mana entitas, yang mana relasi. Saya ambil contoh, kita agak sedikit nge-review, karena hari Selasa, Senin kalau nggak salah, tanggal 12 itu terakhir pengumpulan tugas. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi untuk segera mengumpul tugasnya dan segera cek LMS-nya. Ada beberapa tugas yang saya kembalikan karena tidak sesuai dengan panduan pengumpulannya. Oke, diingatkan lagi bahwa ini karena mata kuliah berpraktik, jadi tugas itu sangat mempengaruhi. Jadi buat teman-teman kalau tidak mengumpul tugas satunya, maka akan mempengaruhi tugas yang lain. Kalau nggak salah kita ada 4 tugas ya. Bisa dibayangin kalau seandainya ada 4 tugas, terus teman-teman cuma ngumpul 3 tugas, kan 1 tugasnya kosong. Otomatis kan bisa mempengaruhi nilai teman-teman semua. Oke, dari studi kasus ini ya kita baca ya, perguruan tinggi, mahasiswa, saya diulang-ulang, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Teman-teman bisa lihat di sini, yang saya hitamkan di sini, yang saya boldkan ini adalah entitasnya. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen. Itu adalah entitasnya. Kemudian ketika teman-teman sudah menentukan entitasnya, maka teman-teman itu menentukan relasinya. Di mana nih, saya ambil contoh, ada kata kerja nggak di sini? Ada kata kerja nih, mengambil. Yang saya birukan itu adalah kata kerja yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lain.
Kemudian ada mengampu atau mengajar. Ini merupakan relasi antara entitas satu dengan entitas yang lain. Nah, kemudian ada yang warna hijau nih teman-teman. Ada warna hijau yang saya tulis itu minimal 1, terus ada beberapa mata kuliah, ada yang diajar oleh 1 orang dosen, terus ada minimal 1 yang warna hijau ini merupakan derajat kardinalitasnya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah menentukan entitas, teman-teman menentukan relasi, teman-teman bisa menentukan derajat kardinalitasnya. Dalam menentukan derajat kardinalitas itu kalau saya ngebacanya kalau di sini sudah ditentukan mudah sekali. Misalnya nih dosen boleh nggak ngampu banyak mata kuliah dan sebagainya. Lihat dari studi kasusnya. Oke, setelah teman-teman sudah menentukan entitas, teman-teman menentukan relasi, teman-teman sudah menentukan dari kardinalitas, teman-teman di sini kan nggak ada nih, tidak ada atributnya. Saya ulang lagi, atribut itu kalau saya bilang ciri khas yang ada di dalam entitas. Teman-teman harus berpikir nih, ini ada entitas mata kuliah, kira-kira apa yang dipunya sama mata kuliah, yang tidak dipunya dengan yang lain. Misalnya apa ya, tidak boleh sama dengan yang lain. Misalnya apa, kode apa, terus namanya. Kayak kita ya, misalnya dosen itu punya apa, terus dosen itu punya apa, punya nama atau apa, dan sebagainya. Itu merupakan atributnya. Kemudian ini teman-teman diminta untuk tugas itu diminta untuk membuat pelaporan nilai, di mana saya menilai teman-teman, tugas teman-teman itu dari perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktek yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, kemudian hasil praktek yang telah dilakukan, dan yang terakhir adalah kata-kata penutup. Jadi 4 elemen ini yang akan saya nilai teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada misalnya tidak memberikan statement perkenalan identitas, maka poinnya akan berkurang. Kemudian teman-teman tidak melakukan pengumpulan rekam video atau tidak mengumpulkan link YouTube atau videonya, maka tidak akan sampai dengan nilai optimal. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau untuk menggambarkan IRD itu tidak ditentukan ya dari topik kita, ada yang lewat visio dan lain-lain. Kalau itu hanya toolsnya untuk menggambarkan. Biasanya ketika kita sudah menginstal, nih saya ambil contoh itu ada visio. Ketika kita sudah menginstal visio di dalam PC atau laptop kita, maka itu akan kelihatan nanti ada simbol-simbol IRD itu seperti apa, entitas apa, tinggal ditarik aja, kemudian teman-teman bisa ngeditnya namanya sesuai dengan yang teman-teman butuhin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, untuk batas pengumpulan tugas kita itu di hari Senin 12 Mei 2025 pukul 15.00. Jadi teman-teman diharapkan untuk dapat mengumpulkan tugasnya ya. Karena kita selaku tutor selalu diingatkan oleh pihak UT atau Universitas Terbuka untuk mengingatkan mahasiswa mengumpul tugasnya. Karena di mata kuliah berpraktik ini, tugas itu memiliki penilaian yang sangat tinggi. Oke, ada juga ada juga dari teman-teman yang sudah ngumpul tugas, tapi saya kembalikan lagi. Jadi teman-teman silakan cek ya. Ada yang mengumpulkan dia hanya papernya, tapi tidak mengupload video karena itu tadi adalah presentasi dari saya. Buat teman-teman yang ada ingin bertanya, silakan.
Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Mas Rizky Setiawan. Ya, selamat malam Bu. Izin bertanya. Iya, selamat malam. Mau tanya, untuk tugas 1 itu kan kita suruh buat video. Nah, itu ada ketentuan minimal videonya nggak? Jadi maksimal berapa menit atau minimal berapa menit gitu? Oke, untuk oke langsung saya jawab ya Mas Rizky Ya, ya. Kalau untuk ketentuan video, panjang durasi videonya maksudnya itu tidak ada. Yang penting itu mencakup yang panduan-panduan tadi Mas. Mas memperkenalkan diri, kemudian Mas memperkenalkan langkah-langkahnya, kemudian Mas menunjukkan hasil dari pembuatan IRD-nya, kemudian statement penutup dari Masnya. Itu saja sih. Ada juga yang terlalu panjang, sedikit cerita, ada temennya itu kemarin terlalu panjang, dia pakai dimasukan diupload di Google Drive, kan terlalu panjang ya. Jadi kan ya. susah tuh nguploadnya. Jadi saya sarankan lewat YouTube aja nggak apa-apa. Tapi dikasih keterangan apa ketika membagikan linknya channel YouTube kasih ke saya, jadi saya bisa ngecek gitu. Saya rasa itu Mas, nggak ada ketentuan panjangnya kok. Baik Bu, terima kasih. Iya. Sedikit informasi, ada beberapa teman-teman itu yang ngumpul tugasnya, mereka langsung tiba-tiba tidak memperkenalkan diri, sedangkan ada di poin penilaian itu kan teman-teman semua harus memperkenalkan diri kalian karena itu akan mempengaruhi poin. Ada beberapa juga yang sudah sangat lengkap, saya rasa lengkap sekali, itu sampai saya kasih poin 100. Intinya itu teman-teman memperhatikan panduan dari pengerjaan tugasnya. Dari 4 scoop tadi sudah terjawab semua, maka teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu. Ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, kalau mau nanya, kalau misalkan kan saya sambil kerja sambil kuliah ya. Terus kalau misalkan ngerjain tugasnya pas libur itu bakalan ngaruh nilainya apa enggak ya? Oh begitu. Begini ya Mbak, kan kalau di pihak UT itu ada tanggal jatuh tempo ya, kalau nggak salah. Jadi walaupun sebisa mungkin Mbak menyesuaikan jadwal jatuh temponya, karena mempengaruhi di penilaiannya. Karena biasanya saya nggak tahu sistemnya seperti apa dari pihak UT-nya ya. Masih bisa nggak terima nggak kalau mahasiswa telat? Saya takutnya ketika Mbak misalnya deadline kita kemarin tanggal 12 kan jam 3 ya di tugas satu ini. Terus Mbak ngumpulnya tiba-tiba di tanggal 13. Ya mungkin sih secara sistem masih ada yang sistem itu ada yang langsung ditutup, ada yang masih dibuka tapi biasanya ngaruh ke nilainya Mbak. Jadi diusahain apa ya membagi tugas lah ibaratnya antara kuliah dengan pekerjaannya karena saya juga terus terang saya juga sama kayak mbaknya dulu waktu kuliah S2 itu saya juga kerja kan jadi pusing banget gimana caranya sudah nggak ada tugas ya sebisa-bisa mungkin kita lah diusahain jangan lewat dari jatuh tempo yang sudah ditentukan karena akan mempengaruhi nilai di mbaknya. Kalau saya sih oke-oke aja ya, namanya kan kalau kelas UT ini biasanya anak-anak yang sudah bekerja ya. Cuman kalau dari pihak UT-nya sih saya kurang paham. Kita tidak dibahas sih tentang rule-nya. Cuman kalau jatuh tempo ya kalau saya sih ada pengurangan nilai ya Mbak. Mbak siapa tadi ya? Mau nanya Mbak Eprida ya? Iya Bu, Mbak Eprida udah ngumpul belum ya? Di tugas. besok baru mau ngerjain Bu, soalnya
lembur Iya, mulu. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena kan lembur ya. Semangat, Mbak. Karena saya juga Iya, merasakan ya dulu Allah. kuliah. Kata aku kalau misalkan gak lembur, aku bakalan bisa ngerjain. Ini lembur mulu, Bu. Masuk malam. Iya. Terus kalau malam pagi kerja juga? Dari pagi sampai malam? Aku sih 3 shift, jadi pulangnya pagi. Oh. Iya, diusahain ya Mbak, jangan sampai jatuh tempo ya. Karena sayang banget nilainya kan. Ini semester berapa ya? Aku semester 4, Bu. Oh iya, semester sama. Di kampus asal saya juga mata kuliah bahasa data itu di semester 4. Kebetulan kalau di kampus asal saya ngajar yang reguler ya, jadi nggak ada yang kelas pekerja. Jadi ya mereka begitu tes juga semua. Nah, ada saya juga ngajar kelas pekerja di kampus saya itu, ya kita harus ngikutin mahasiswanya Bu, kayak mana ya Bu, ya kita juga bingung. Tapi ya satu sisi ya kita ngerasain ya, sambil kerja sambil ngerjain tugas tuh luar biasa pengorbanannya. Kita mengorbankan tidur kita dan sebagainya. Mbak Efrida masih single? Masih, Bu. Oh iya, kalau masih single masih agak enak Bu, Mbak. Kalau saya dulu waktu ngambil S2 saya punya anak satu. Terasa tetap semangat ya Mbak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Mas Rogate, ada yang ingin ditanyakan Mas? Cukup. Mas Rizky ada lagi? Mbak Efrida ada lagi? Sementara cukup, Bu. Oke. Oke, itulah pemaparan saya di web kita yang kedua ini. Web 1 kemarin ada beberapa yang bertanya, itu dari Prodi sebenarnya yang ngadain, bukan saya. Tapi karena ada satu hal dan lain halnya, itu kita dikasih link YouTube-nya. Jadi dilihat aja di link YouTube di perkenalan satu. Kemudian ada forum diskusi ya. Walaupun diskusi itu kita kalau beda dengan mata kuliah teori ya, itu dinilai kan ya keaktifannya. Tapi kalau di praktek ini kita tuh tetap dinilai tapi tidak masuk poin penilaiannya. Jadi dimasukin di keaktifan kalian. Jadi ada beberapa itu saya lihat kita kan ada grafik ya, grafik tutor itu juga ada beberapa mahasiswa dari forum pengenalan dia kosong, terus melihat materi dia tidak ada. Kalau teman-teman semua dari awal sampai dengan yang ngumpul tugas nanti di tanggal 12 ini lengkap semua, itu nanti teman-teman semua warnanya hijau di tempat saya. Tapi ketika teman-teman melewati satu, misalnya tidak membaca materi pengayaan, tidak membaca materi inisiasi, atau tidak ikut diskusi di misalnya di aktivitas 3, maka teman-teman itu nanti ada yang hijau-hijau, biru, hijau-hijau, hijau gitu. Jadi kelihatan grafiknya. Kalau untuk kita kan saya sih ngikutin apa yang kata rule buat dari UT ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti lah. Saya rasa sudah semester 4 sudah pernah mengikuti perkuliahan sebelum-sebelumnya ya. Kalau saya bilang kalau mau ke mahasiswa itu ada kontrak perkuliahannya seperti apa. Jadi benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Insya Allah saya tidak akan memberi nilai yang kecil, tapi teman-teman harus ikuti rule yang sudah ada. Gitu ya. Ibu. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.